Seseorang sakit-sakitan setelah menzolimi kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Peramal Tarot dan kali ini kita akan lihat ya, seseorang sakit-sakitan setelah menzolimi kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kenapa sih situasinya seperti itu dan kenapa dia bisa sakit? Kita lihat di kartu yang pertama. Sudah mulai terasa ya. Sakitnya dia bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara psikologis. Sehingga apa? Dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang seharusnya kamu tuh harus bisa untuk lebih berpikir logis ya. Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Karena emang kalau bisa dikatakan situasinya saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh. Kenapa? Dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih mengerti, sudah mulai bisa untuk lebih paham gitu loh. Kalau yang namanya hukum tabur tua itu ada. Dan sekarang ini orang-orang yang menzolimi kamu, orang-orang yang menyakiti kamu pada beberapa waktu yang lalu, sekarang ini juga sedang merasakan adanya hukum tabur tuai yang terjadi. Sedang merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih merasakan beberapa hal yang terjadi pada diri kamu yang semakin membaik, sedangkan untuk diri mereka, sepertinya mereka pun juga ada rahasia yang sedang dia sembunyikan. Nah, situasinya adalah posisi saat ini. Situasinya kau bisa untuk lihat sendiri gitu loh. Dia dalam kondisi yang panik, dia dalam kondisi yang memang merasakan beberapa tekanan-tekanan yang terjadi, masalah silih berganti muncul, belum lagi dia dikejar-kejar debt collector, belum lagi dia di dalam situasi kesehatannya yang semakin memburuk. Jadi emang ada beberapa kondisi yang memang dia tuh merasakan situasi yang kok nggak baik-baik saja gitu loh. Dalam situasi kok nggak bagus gitu loh di dalam kondisi dia. Sehingga apa? Dia pun juga semakin tertekan, semakin tersiksa dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Tapi ya memang yang terjadi adalah dia pun dalam kondisi yang serba kesusahan, dalam kondisi yang serba kesulitan gitu loh. Sehingga ketika dia dalam kondisi yang serba kesusahan, ketika dia dalam kondisi yang serba kesulitan, maka otomatis ini juga akan memberikan satu gambaran bahwa dia pun juga sebenarnya merasakan beberapa situasi yang sedang tidak nyaman. Dan sekarang ini orang-orang yang menzolimi kamu, orang-orang yang dulu berbuat jahat kepada diri kamu sudah merasakan situasi-situasi yang kualat, sudah mulai merasakan adanya situasi-situasi yang memang dia merasakan adanya beberapa hal yang tidak baik yang terjadi. Jadi memang kalaupun bisa disampaikan saat ini, posisinya adalah mereka ini betul-betul berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian di kartu yang berikutnya adalah mereka mencoba untuk melindungi posisi keuangannya. Karena apa? Dia pun juga saat ini sedang merasakan dikejar beberapa situasi tanggungan, dikejar dengan beberapa situasi tanggung jawab secara finansial. Jadi kalaupun bisa dikatakan saat ini ya memang kondisi yang muncul, ya memang kondisi yang terjadi adalah dia sedang merasakan adanya beberapa situasi yang tidak baik dan juga merasakan adanya beberapa situasi yang tidak bagus yang ada di dalam posisi diri dia saat ini. Kenapa? Karena kalau bisa kita sampaikan saat ini yang terjadi adalah dia pun juga sedang merasakan beberapa situasi-situasi yang memang sebenarnya dia pun juga sedang merasakan beberapa hal-hal yang tidak sempurna, merasakan beberapa hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kondisi diri dia. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, sepertinya dia pun juga sedang memahami, sedang menerima beberapa pressure dan juga sedang menerima beberapa tekanan-tekanan yang terjadi di dalam posisi diri dia. Dan bahkan memang kalaupun bisa disampaikan saat ini, dia pun juga kewalahan untuk menerima berbagai macam karma-karma yang muncul. Dia kewalahan dalam menerima berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Kenapa? Dia pun juga nggak expect gitu loh. Dia pun juga nggak nyangka ada karma-karma yang semakin kesini semakin memburuk, semakin terjadi
kepada dirinya, dan dia memang sebelum minta maaf dengan kamu ya dia masih belum akan sembuh. Jadi emang orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang menzolimi kamu, sekarang ini sedang merasakan adanya beberapa kondisi-kondisi yang memang harus diakui. Mereka sedang merasakan beberapa tekanan dan juga merasakan beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dalam posisi kehidupannya dia saat ini. Jadi memang di sini pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut, karena yang paling terpenting adalah kamu bisa untuk lihat sendiri. Sekarang ini emang karma itu betulan ada. Karma itu betulan nyata terjadi. Sehingga di sini kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan apapun yang terjadi saat ini. Karena apa? Situasi yang muncul, kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang baik, merasakan adanya beberapa hal yang positif yang terjadi dan juga terus muncul di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang apapun yang terjadi saat ini, kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, karena semuanya juga masih merupakan hal-hal yang baik dan juga masih merupakan hal-hal yang positif yang terus muncul, hal-hal positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Dan kemudian, apakah kamu akan peduli dengan dia? Jawabannya ya terserahlah. Mau kamu peduli atau enggak dengan dia, sekarang ini yang terpenting adalah kamu sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang baik dan juga merasakan adanya situasi yang positif. Nah, perkara nasib dia seperti apa, yaitu bukan menjadi urusan kamu, karena saat ini yang menjadi urusan kamu adalah apapun yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kamu terlebih dahulu, sehingga dengan kamu bisa untuk lebih menyadari dengan hal-hal baik yang terjadi terlebih dahulu, tentunya juga nanti akan memberikan satu hal yang bagus dan juga akan memberikan satu hal yang positif yang akan ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk mensyukuri hal itu. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini. Kenapa? Karena kadang ketika kamu terlalu khawatir dengan masalah yang kamu hadapi saat ini, tentunya juga nanti malah akan mengkhawatirkan bagi kondisi diri kamu. Padahal situasinya kamu sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi ya orang ini jangan sampai memberikan pengaruh negatifnya kepada diri kamu. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudini Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini. Semoga hal baik terus muncul dan juga terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini.